Baiklah, langsung saja caranya kita mulai ya kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta. Mini webinar ini salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya Aditya Sinaga yang bertindak sebagai moderator di acara ini. Dan dua narasumber yaitu ada Andre Alfama dan ada Ahmad Mauladi Hasibuan. Baiklah, selamat datang para peserta di acara mini webinar PSDA ini. Di sini di acara ini kami mengusung judul yaitu mengenal fenomena hujan asam di Indonesia. Kemudian masuk latar belakang singkat kami memilih judul ini yaitu karena yang pertama kita akan mengenal definisi hujan. Air hujan merupakan salah satu sumber air yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian manfaat dari air hujan. Tidak hanya hewan dan tumbuhan saja, manusia juga sangat membutuhkan manfaat dari air hujan. Contohnya pada bidang pertanian seperti gambar di sini. Air hujan bisa membantu menyuburkan tanah dan menghindari tanaman dari kekeringan. Karena salah satu sumber air yang mengaliri lahan pertanian adalah bersumber dari air hujan. Tidak jarang, di beberapa daerah di Indonesia mengalami kesulitan air untuk lahan pertaniannya. Salah satunya disebabkan oleh musim kemarau. Dampak dari kekeringan ini bisa menyebabkan tanaman pertanian mengalami kekurangan asupan air sehingga pada akhirnya tanaman pun rusak ataupun mati dan menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Itulah betapa pentingnya air yang bersumber dari air hujan bagi makhluk hidup. Contohnya seperti pada bidang pertanian tadi. Namun, ada hujan yang malah kebalikannya, yaitu yang sangat tidak bagus bagi makhluk hidup. Adalah hujan asam. Jadi, hujan asam itu adalah air hujan yang kandungan pH airnya itu kurang dari 5,6. Hujan asam pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, asap atau polusi kendaraan bermotor atau pabrik, dan masih banyak lagi aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan hujan asam. Ilustrasinya seperti ada gambar di bawah ini di sini. Kemudian hujan asam ini banyak sekali dampak buruknya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Contohnya bisa merusak ekosistem air, bangunan, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti pada gambar di sini ada hutan yang gundul akibat hujan asam. Kemudian ada juga patung yang dia seperti meleleh atau rusak gini yang diakibatkan juga oleh hujan asam. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan disampaikan oleh pemateri. Jadi dengan adanya mini webinar ini diharapkan kita bisa sama-sama belajar mengenai hujan asam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan pada acara inti yaitu penyampaian materi oleh masing-masing pemateri. Yang pertama, pemateri pertama ada Ahmad Mauladi Hasibuan yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan, Prodi S1 Teknik Sipil yang akan membawakan materi berjudul siklus hidrologi. Kepada Saudara Ahmad, apakah sudah siap? Sudah. Oke, silakan.
Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauladi Hasibuan. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang berjudul siklus hidrologi. Kenapa saya mengambil judul siklus hidrologi? Karena siklus hidrologi itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup di muka bumi ini, di mana siklus hidrologi yang berjalan terus-menerus untuk ketersediaan air bersih. Bentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat kawan-kawan? Sudah. Ya, sebelum ke siklus hidrologi, pertama mari kita kenal dulu dengan hidrologi. Hidrologi, apa itu hidrologi? Secara etimologi, hidrologi dibagi menjadi dua kata. Yang pertama hidro, yang kedua logos. Hidro itu adalah air, logos adalah ilmu. Dengan demikian, secara umum, hidrologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Secara garis besar, hidrologi adalah cabang geografi fisik yang berurusan dengan air di bumi. Sorotan khusus pada properties, fenomena, dan distribusi air di daratan, khususnya mempelajari kejadian air di daratan. Deskripsi pengaruh bumi terhadap air, pengaruh fisik air terhadap daratan, dan mempelajari hubungan air dengan kehidupan di bumi. Menurut beberapa ahli, yaitu menurut Marta dan Adin Dharma, bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat fisik, kimia, air, serta reaksi terhadap lingkungan dan hubungan dengan kehidupan. Keterkaitan hidrologi dan ilmu lain. Ada beberapa keterkaitan dengan ilmu lain, diantaranya otamologi, yaitu khusus mempelajari aliran permukaan. Yang kedua, limnologi, yaitu khusus mempelajari air danau. Yang ketiga, geohidrologi, yaitu khusus mempelajari air yang ada di bawah permukaan tanah atau mempelajari air tanah. Yang keempat, kriologi, yaitu khusus mempelajari es dan salju. Dan yang terakhir, hidrometeorologi, yaitu khusus mempelajari problema yang ada di antara hidrologi dan meteorologi. Air sebagai objek kajian hidrologi. Yang pertama, kontribusi konstruktif air. Apa itu? Yaitu manfaat air bagi kehidupan. Yang pertama, menunjang kelangsungan hidup. Yang kedua, erosi, di mana memfasilitasi terbentuknya morfologi bumi. Yang ketiga, pertanian dan perkebunan. Yang kedua, kontribusi destruktif air.
yaitu manfaat buruk hidrologi. Yang pertama banjir, yang kedua erosi. Di mana erosi itu antara lain tanah longsor, pendangkalan sungai, danau, waduk, dan lain-lain. Air di bumi. Jumlah air di bumi adalah relatif tetap. Jumlah air di bumi sangat besar, kira-kira 1,36 miliar kilometer kubik. Dapat kita lihat pada tabel yang di kanan atas, yaitu jumlah air laut lebih banyak daripada air tawar. Jumlah air laut senilai 97%, sedangkan air tawar bernilai 3%. Jadi jumlah air laut itu lebih banyak ketimbang air tawar. Persentase keterdapatan air yaitu 97,2% di laut merupakan air laut atau air asin. 2,15% berupa es, salju, gletser. 0,65% merupakan air yang terdapat di danau, sungai, atmosfer, dan air tanah. Jadi 3% air tawar yang ada di tabel itu gabungan dari 2,5% air yang berupa es, salju, dan 0,65% air yang berupa terdapat di danau, sungai, dan atmosfer, dan air tanah. Dan ke judul utamanya yaitu siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Dapat kita lihat di gambar tersebut bahwa perputaran di siklus hidrologi selalu terus-menerus. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama siklus hidrologi pendek, yang kedua sedang, yang ketiga panjang. Pada siklus hidrologi pendek atau siklus kecil adalah siklus yang sering kita kenal dengan siklus hidrologi kecil. Merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya memiliki atau hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Adapun beberapa tahapan yang ada di dalam siklus hidrologi pendek atau siklus hidrologi kecil ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadinya kondensasi dan pembentukan awan. Yang terakhir, turunnya hujan di permukaan laut. Seperti pada gambar yang sebelah kanan bawah. Yang kedua, yaitu siklus sedang. Siklus air yang selanjutnya adalah siklus sedang. Siklus sedang tentunya memiliki proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Adapun beberapa tahap dari siklus hidrologi sedang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Yang kedua, terjadinya kondensasi. Yang ketiga, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Yang keempat, pembentukan awan. Yang kelima, turun hujan di permukaan daratan. Yang keenam, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Jadi siklus hidrologi sedang ini lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Seperti gambar yang kita lihat
ini, yaitu lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Dan yang terakhir yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang atau sering kita sebut siklus hidrologi besar. Ini memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada dua siklus di atas. Beberapa tahapan dari siklus hidrologi panjang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, air laut menguap menjadi gas karena panas matahari. Yang kedua, uap air mengalami sublimasi. Yang ketiga, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Yang keempat, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Yang kelima, pembentukan awan. Yang keenam, turun salju. Yang ketujuh, pembentukan gletser. Yang kedelapan, gletser mencair membentuk aliran sungai. Yang kesembilan, air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Jadi, di antara siklus hidrologi panjang adalah siklus yang paling panjang perputaran airnya. Dapat kita lihat di gambar ini bahwa banyaknya perputaran atau siklus yang dilalui oleh air, dari menguap, sublimasi, awan kristal es, salju, gletser, kembali ke laut lagi. Pemanasan air samudra oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Maksudnya, tanpa adanya pemanasan matahari atau sinar matahari, siklus hidrologi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, kalau siklus hidrologi tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan banyak terjadi permasalahan buruk atau peristiwa buruk, diantaranya terjadinya kekeringan yang terus-menerus atau terjadinya banjir yang terus-menerus yang menyebabkan yang berefek kepada kehidupan manusia atau makhluk hidup di muka bumi. Yang terakhir, pengenalan istilah-istilah hidrologi. Di sini yang pertama, presipitasi merupakan masukan utama dari daur hidrologi dalam das. Dampak kegiatan pembangunan terhadap proses hidrologi sangat dipengaruhi intensitas, lama berlangsungnya, dan lokasi hujan. Karena itu, perencanaan dan pengolahan das harus memperhitungkan pola presipitasi dan sebaran geografisnya. Istilah yang kedua, intersepsi, yaitu hujan yang jatuh di atas tegaknya pohon sebagian akan melekat pada tajuk, daun maupun batang. Bagian ini disebut tampungan atau simpanan intersepsi yang akhirnya segera menguap. Besar kecilnya intersepsi dipengaruhi oleh sifat hujan atau turun, terutama intensitas hujan dan lamanya hujan, kecepatan angin, jenis pohon atau kerapatan tajuk dan bentuk tajuk. Simpanan intersepsi pada hutan pinus di Italia Utara sekitar 30% dari hujan. Intersepsi tidak hanya terjadi pada tajuk, daun bagian atas. Intersepsi juga terjadi pada seresah di bawah pohon. Intersepsi akan mengurangi hujan yang menjadi runoff. Istilah yang ketiga yaitu rainfall from deep still. Hujan yang jatuh di atas hutan. Ada sebagian yang dapat jatuh langsung di lantai hutan melalui sela-sela tajuk. Bagian hujan ini disebut rainfall
simpanan intersepsi ada batasnya. Kelebihannya akan segera tetes sebagai crown drift. Steam adalah aliran air hujan yang lewat batang. Besar kecilnya steam flow dipengaruhi oleh struktur batang dan kekasaran kulit batang pohon. Istilah yang keempat, infiltrasi dan perkolasi, yaitu proses berlangsungnya air masuk ke permukaan tanah. Kita kenal dengan infiltrasi. Sedangkan perkolasi adalah proses bergeraknya air melalui profil tanah karena tenaga gravitasi. Laju infiltrasi dipengaruhi tekstur dan struktur kegasanan tanah, kadar materi tersubstansi dari air juga waktu. Istilah ke-5, keganasan tanah. Kelegasan tanah. Kelegasan tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Kelegasan tanah sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan. Istilah yang ke-6 yaitu simpanan permukaan. Ialah terjadi pada depresi-depresi pada permukaan tanah, pada perakaran pepohonan atau di belakang pohon-pohon yang tumbang. Simpanan permukaan menghambat atau menunda bagian hujan ini mencapai limpasan permukaan dan memberi kesempatan bagi air untuk melakukan infiltrasi dan evaporasi. Istilah yang ke-7, runoff. Runoff adalah bagian curahan hujan atau curahan hujan dikurangi evapotranspirasi dan kehilangan air lainnya yang mengalir dalam air sungai karena gaya gravitasi. Airnya berasal dari permukaan maupun dari subpermukaan. Runoff dapat dinyatakan sebagai tebal runoff, debit air, dan volume runoff. Istilah yang ke-8 yaitu limpasan permukaan. Limpasan permukaan adalah bagian curah hujan setelah dikurangi dengan infiltrasi dan kehilangan air lainnya. Limpasan permukaan ini berasal dari overload dan segera masuk dalam alur sungai. Air ini merupakan komponen aliran banjir yang utama. Yang ke-9 yaitu evaporasi, ialah penguapan pada permukaan air terbuka dan permukaan tanah. Yang terakhir, transpirasi, yaitu penguapan dari permukaan tanah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad. Ya, tadi materi yang sangat menarik ya dan bagus. Jadi dari materi yang disampaikan oleh Saudara Ahmad tadi dapat kita pelajari bagaimana sih proses hujan atau presipitasi tadi dapat terjadi yang melalui siklus hidrologi. Yang dibagi tadi ada siklus pendek, sedang, dan juga panjang. Baik, terima kasih. Boleh di stop screen? Baik, moderator. Oke, selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu ada Andre Alfa Mafrizal Nasution yang juga merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan, Prodi S1 Teknik Sipil, yang akan membawakan materi berjudul Hujan Asam. Kepada Saudara Andre, apakah sudah siap?
Sudah siap kepada MC? Baik, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pada teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah berhadir dalam mini webinar kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama mengenai siklus hidrologi yang begitu bagus. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan, memaparkan mengenai hujan asam. Baiklah, sebelumnya saya akan mempresentasikan PPT saya terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang berhadir, apakah sudah terlihat PPT saya? Gelap, Andre. Si loading bentar ya. Oke, udah kelihatan MC. Sudah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Andre Alpama Prijan Setion. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Kita tahu bahwasannya Indonesia ini adalah negara tropis, yang dimana hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya musim kemarau itu terjadi sekitaran bulan April hingga September, sedangkan musim hujan terjadi pada Oktober hingga Maret. Hujan adalah merupakan salah satu dari siklus hidrologi, yaitu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Ada pun beberapa jenis hujan, namun secara garis besar perbedaan jenis-jenis hujan ini berdasarkan oleh 2 hal, yaitu berdasarkan proses terjadinya dan berdasarkan bentuknya. Jadi hujan itu berdasarkan prosesnya dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu hujan siklonal, hujan sentinel, hujan orografis, hujan frontal, hujan muson, dan hujan buatan. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada hujan gerimis, hujan salju, hujan batu es, dan hujan deras. Namun ada satu jenis lagi yang merupakan akibat dari kegiatan erupsi gunung berapi dan aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan, pembangkit tenaga listrik, ataupun pabrik-pabrik, yaitu adalah hujan asam. Dari jenis-jenis hujan tentunya memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Dalam karakteristik hujan asam ini, yang pertama yaitu memiliki pH di bawah kadar normal, yaitu di bawah 5,7 atau di bawah 6. Terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Kemudian yang ketiga, awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur, dioksida, dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Kemudian yang selanjutnya, bisa meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan juga paru-paru, seperti gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah, seperti pokoknya dia terlihat seperti merah-merah, bintik-bintik seperti itu. Kemudian yang terakhir, beresiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang sangat rendah. Jadi bagi orang-orang yang kekebalan tubuhnya rendah, dampak pertama atau karakteristik yang
terkena hujan asam itu yaitu pusing seperti kepala berat atau lain sebagainya. Itulah beberapa ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh hujan asam. Karakteristik yang disebutkan di atas hanyalah sedikit karena merupakan karakteristik yang dimiliki oleh lainnya. Jadi setiap karakteristik hujan itu kan berbeda-beda. Jadi karakteristik hujan asam ini hanya dimiliki oleh hujan asam tersebut. Jadi walaupun hujan lainnya memiliki kadar kimia-kimia juga, namun sangat berbeda dari hujan asam ini. Kemudian mengenai gas-gas yang terlihat dalam proses terjadinya hujan asam. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini merupakan suatu gas hasil proses pembakaran. Hal-hal yang dapat menyebabkan karbon dioksida ini antara lain adalah pernapasan makhluk hidup, hal pembakaran, hasil pembakaran, polusi kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada karbon monoksida atau CO, yang dimana karbon monoksida ini juga merupakan suatu gas yang diperoleh dari berbagai proses pembakaran. Seperti halnya karbon dioksida, karbon monoksida ini juga merupakan produksi melalui beberapa aktivitas sebagai berikut, yaitu pernapasan makhluk hidup, hasil pembakaran, polusi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah uap air atau H2O. Untuk uap air juga merupakan elemen yang berperan dalam proses terjadinya hujan asam. Uap air ini dapat disebabkan karena adanya penguapan dari sumber-sumber air yang ada di bumi ketika sedang dipanaskan oleh sinar matahari. Jadi air sangat berpengaruh sekali dalam terjadinya hujan asam ini. Kita tahu sendiri bahwasannya wilayah Indonesia ini sekitar 60%-an ada perairan, berbentuk perairan, dan sisanya adalah kepulauan. Dan selanjutnya adalah hidrogen sulfida atau H2S. Ya, ini suatu gas yang dapat timbul karena adanya pembakaran atau pemanasan belerang. Dan yang terakhir adalah sulfur dioksida, ya ini gas yang dapat timbul karena adanya pembakaran belerang pula, seperti hal yang tadi yaitu hidrogen sulfida. Jadi itulah beberapa gas yang terlihat dalam proses terjadinya hujan asam. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, yaitu ada NO2, nitrogen dioksida, dari pabrik atau dari pokoknya aktivitas pabrik seperti itu. SO2 juga sulfur dioksida yang menguap ke atas menjadi H2O air, dan juga air yang menguap, yaitu dari lautan atau sungai-sungai yang lain yang membantu proses terjadinya hujan asam ini. Kemudian dipanaskan oleh matahari, kemudian turunlah yaitu H2SO4 dan HNO3, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Jadi seperti ini bisa kita lihat di gambar bagaimana terjadinya proses kimia di udara yang terjadi pada hujan asam. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses terjadinya hujan asam. Jadi proses terjadinya hujan asam ini umumnya terbentuk karena melalui beberapa tahapan atau proses terjadinya hujan. Tahapan yang akan melalui dalam proses terjadinya hujan asam ini setidaknya ada 6 tahapan. Yang pertama adalah ketika di bumi terdapat berbagai aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia, yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Kemudian yang kedua, di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari.
dan menghasilkan uap air yang banyak. Seperti yang kita tahu tadi, yang sudah saya bilang bahwasannya Indonesia memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Jadi sangat mungkin sekali penguapan yang cukup besar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah setelah itu uap air yang timbul dari pengemunan tersebut akan bertemu dengan gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur dioksida dengan uap air. Kemudian selanjutnya, adanya pertemuan uap air dan zat-zat tersebut seperti karbon dioksida dan karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah, hidrogen oksida dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Kemudian selanjutnya, kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Kemudian yang terakhir, ketika sudah sampai di atas, gas yang tercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik air. Inilah yang menjadi hujan, yaitu terjadinya hujan asam. Hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan asam. Itulah kronologi atau tahapan proses terjadinya hujan asam. Kemudian tentunya dari hujan asam ini sangat berbeda dari hujan biasa, yaitu memiliki dampak negatif yang begitu lumayan banyak, yaitu yang pertama adalah menyebabkan jumlah ikan perairan menurun. Ini bagi hewan dampak negatif hujan asam, yaitu meskipun dari segi warna dan juga rasa, hujan ini seolah tidak berbeda dengan hujan yang lainnya, namun hujan ini mempunyai kandungan pH yang tidak sama dengan jenis hujan lainnya. Kandungan dari hujan asam ini akan menyebabkan jumlah ikan yang ada di laut menjadi berkurang. Pengurangan jumlah ikan ini karena ikan-ikan tersebut mati oleh kandungan yang terdapat pada hujan asam ini. Tidak hanya ikan saja, bahkan binatang perairan yang lainnya juga bisa terkena dampak dari hujan asam ini. Binatang-binatang perairan ini mudah untuk mati dengan cepat karena tidak terbiasa dengan kandungan asam yang dimiliki air hujan tersebut. Kemudian yang kedua adalah merusak lapisan lilin yang ada di permukaan daun tumbuhan. Ini berpengaruh juga pada tumbuh-tumbuhan, yaitu merusak lapisan lilin yang ada di daun tumbuhan tersebut. Terkadang kita menjumpai beberapa jenis pepohonan yang mempunyai daun yang dilapisi oleh lapisan lilin. Lapisan lilin ini pastinya berguna untuk menjaga pohon. Adanya hujan asam ini dapat merusak lapisan lilin tersebut. Akibatnya, daun-daun yang dimiliki oleh pepohonan tersebut akan menjadi rusak. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya berbagai nutrisi yang dimiliki tumbuhan. Hujan asam juga menyebabkan hilangnya nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Nutrisi-nutrisi tersebut seperti yang kita tahu bersama sangatlah penting bagi tumbuhan tersebut. Sehingga apabila nutrisi hilang dari tumbuhan, maka hal ini akan mengakibatkan tumbuhan menjadi rentan terserang penyakit seperti tidak tahan dengan cuaca yang dingin serta terkena serang hama atau virus seperti serangga dan jamur. Selain itu juga hujan asam juga akan memberikan dampak negatif yang lainnya pada tumbuhan. Dampak tersebut adalah tumbuhan menjadi cepat layu dan juga kering, akibatnya tumbuhan cepat mengalami kematian. Kemudian yang keempat adalah pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih lambat. Efek atau dampak dari hujan asam selanjutnya bagi tanaman membuat akar menjadi lambat untuk tumbuh dan berkembang. Akibatnya tanaman menjadi sulit dan cenderung lambat untuk berkembang dan mengakibatkan tentunya kelangkaan atau punahnya dari tanaman tersebut. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan manusia mudah terserang berbagai penyakit, terutama penyakit kulit.
sangat berpengaruh juga dan berdampak terhadap manusia. Seperti yang saya bilang tadi, berbagai penyakit kulit itu pasti tentunya akan terjadi apabila kita terkena hujan asam. Kemudian selanjutnya adalah membuat berbagai jenis logam menjadi mudah berkarat. Itulah beberapa dampak negatif dari hujan asam yang dapat kita peroleh atau kita ketahui. Dan apabila dilihat dari jenis dampaknya, maka hujan asam ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia penghuni bumi ini harusnya bisa menjaga agar hujan asam ini tidak jatuh atau tidak terjadi dikarenakan sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, begitu besarnya dampak negatif dari hujan asam ini, kita tentunya bisa mencegah terjadinya hujan asam ini, yaitu yang pertama adalah cara mencegah hujan asam, yaitu yang pertama menggunakan bahan bakar yang mengandung kadar belerang yang rendah. Bahan bakar yang mengandung kandungan belerang yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Minyak bumi memiliki kandungan belerang yang tinggi. Jadi kita diusahakan mengurangi memakai bahan bakar yang mengandung belerang yang tinggi. Kemudian yang kedua, kita mengaplikasikan prinsip 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Upaya-upaya tersebut memanglah terlihat kecil, namun apabila dilakukan secara rutin, upaya-upaya tersebut dapat mengurangi terjadinya hujan asam, sehingga kita lebih aman dan terbebas dari risiko terkena turunnya hujan asam yang dapat menyebabkan berbagai bahaya. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahan bakar dan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi kita pengguna batu bara sebagai bahan bakar dapat meningkatkan kenaikan angka emisi karbon dioksida di udara. Begitupun dengan kendaraan yang menggunakan bensin atau minyak bumi yang turut menyumbang kenaikan pencemaran. Jadi itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hujan asam. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai hujan asam. Semoga teman-teman bisa memahami dan menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan boleh disampaikan kepada MC kita. Kepada MC saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre. Ya, materi yang sangat bagus ya, menarik. Jadi dengan penyampaian materi tadi kita bisa tahu apa sih hujan asam itu dan bagaimana hujan asam itu bisa terjadi. Dan disampaikan juga tadi dampak beserta cara pencegahannya. Oke, kemudian selanjutnya kita ke acara selanjutnya, itu adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya ataupun memberi saran atau masukan, kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya. Teman-teman juga boleh bertanya melalui kolom chat ya. Dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Dwi Ririn. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar bahwa siklus hidrologi pendek tidak dapat mengairi sawah. Apa penyebab siklus tersebut tidak dapat mengairi sawah dan siklus apakah yang berperan untuk mengairi sawah? Oke, kami terima pertanyaannya. Kemudian apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator.
Kepada ya silakan pada Desi. Menurut pemateri sebelumnya yang saya tanyakan, sudah efektifkah menurut kalian upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak dari hujan asam pada industri saat ini yang semakin pesat? Terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian kita tutup dulu sesi ini, sesi tanya jawab ini. Apakah Saudara Ahmad sudah siap untuk menjawabnya? Untuk pertanyaan dari Dwi Ririn. Sudah, moderator. Baik, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan kawan yang bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kawan yang bernama Dwi Ririn. Pertanyaannya, penyebab siklus pendek tidak dapat mengairi sawah yaitu karena sebagian besar airnya meresap ke dalam tanah. Jadi tidak dapat tertampung pada permukaan tanah di pesawahan. Bisa diterima di Ririn? Kepada Dwi Ririn, bagaimana? Apakah sudah bisa terima jawaban dari Saudara Ahmad? Itu pada Saudara Ahmad ada pertanyaan lagi tuh, satu lagi. Siklus apa yang berperan untuk mengaliri sawah tersebut? Silakan dijawab. Baik, moderator. Ya, siklus yang berperan diantaranya yaitu siklus sedang dan siklus panjang. Karena di siklus sedang dan siklus panjang, air yang turun dari awan itu lebih banyak daripada siklus hidrologi pendek. Jadi air yang turun itu sebagian masih tergenang di atas permukaan tanah dan sebagian masuk ke dalam permukaan tanah. Jadi yang tertinggal di atas permukaan tanah itulah yang akan dimanfaatkan sebagai pengairan untuk sawah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kepada Saudara Ririn bagaimana? Apakah sudah bisa terima? Oke, sudah. Ini selanjutnya ke pertanyaan dari Saudara Desi ya, akan dijawab oleh Saudara Andre. Pada Saudara Andre dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi yang telah bertanya kepada materi saya, yaitu tadi apa ada upaya dari pemerintah mengenai pengontrolan terhadap pabrik-pabrik gitulah. Jadi sepengetahuan saya bahwasannya upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah dampak dari hujan asam ini sudah diterapkan oleh masyarakat, yang dimana Indonesia sendiri sudah menetapkan sejak 2019, yaitu industri pelayaran harus menggunakan bahan bakar rendah sulfur. Lalu untuk industri yang melakukan proses pembakaran diharuskan untuk mempunyai pengelolaan dan pengendalian
setelah proses pembakaran. Jadi sudah diatur oleh pemerintah juga sejak 2019, yaitu mengenai pengendalian dari pembakaran dari pabrik-pabrik. Dan untuk masyarakat sendiri sudah mulai mengaplikasikan 3R dengan adanya bank sampah di mana-mana. Jadi itu yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari saudari Desi tadi. Pada saudari Desi, apakah bisa memahaminya? Bisa, Saudara Andre. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Desi dan juga Andre. Kemudian selanjutnya apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Bisa dari kolom chat atau langsung on mic. Ya, dari kolom komentar ada pertanyaan ya dari Mikael Septian. Saya Mikael Hutagalung. Tadi telah dijelaskan oleh pemateri bahwa terdapat beberapa dampak negatif dari hujan asam. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada dampak positif dari hujan asam? Baik, kami terima pertanyaannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ya. Langsung aja kepada saudara Andre dijawab pertanyaannya dari Mikael tadi. Baik, terima kasih kepada saudara Mikael. Apakah ada dampak positif dari hujan asam? Memang hujan asam ini identik dengan suatu hal yang negatif. Namun keberadaannya di bumi ternyata juga membawa sedikit manfaat. Salah satunya manfaat dari hujan asam yang banyak diketahui oleh banyak orang. Tentunya hujan asam ini mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan juga tumbuhan yang ada di bumi. Kandungan asam yang tinggi inilah yang mampu melakukan atau melarutkan mineral di dalam tanah. Jadi itulah salah satu manfaat yang terdapat dari hujan asam. Baik, terima kasih kepada saudara Andre. Sekali lagi, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Ya, maka sampailah kita pada akhir dari acara, yaitu kesimpulan. Jadi hujan asam adalah hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu di bawah 5,6 atau 5,7 dari pH normal, yang itu sekitar pH normalnya itu sekitar 6. Kemudian kandungan hujan asam adalah karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air, dan masih banyak lagi kandungannya. Kemudian penyebab dari hujan asam secara alami yaitu dari aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan karena musim kemarau. Kemudian dari penyebab antropogenik, yaitu yang diakibatkan dari aktivitas manusia seperti dari polusi industri, transportasi, dan lain sebagainya.
Kemudian bagaimana cara pencegahan hujan asam, yaitu dengan prinsip 3R, reuse, recycle, dan reduce, yang juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Andre. Selain itu, hujan asam juga dapat dicegah dengan kita menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Baiklah, dengan begitu berakhir sudah acara ini, webinar kita ini. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi untuk dokumentasi. Kepada teman-teman semua yang berkenan untuk membuka kameranya, dipersilakan untuk dokumentasi. Baik, pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk akhir kata, kami minta maaf atas segala kekurangan, mungkin kekurangan kata ataupun kalimat yang mungkin tidak berkenan dari hati kawan-kawan semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.